Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga GBD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga saya akan membacakan ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kasih Allah. Kalau kita mengobservasi Injil Yohanes ini ditulis oleh siapakah? Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes atau Yohanes anak Zebedeus yang merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Dikenal juga sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan surat Injil Yohanes ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Dan juga untuk meyakinkan kepada orang-orang percaya, kepada umat-umat Tuhan, supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu yang ada pada waktu itu, supaya iman mereka tetap teguh, percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Kristus, anak Allah. Pelajaran yang kita dapatkan atau interpretasinya, tentunya kasih Allah akan dunia ini begitu besar. Dituliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah itu tidak bisa diukur. Karena begitu besarnya kasih Allah tidak terukur. Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Allah itu. Dalam kasih Allah ada pengampunan. Dalam kasih Allah ada penerimaan. Dan dalam kasih Allah ada keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih Allah ada keselamatan. Namun orang yang tidak percaya pasti akan binasa, pasti akan dihukum, karena hanya orang yang percaya itu yang tidak akan binasa. Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang yang tidak percaya akan binasa dan akan dihukum. Begitu besarnya kasih Allah kepada dunia yang berdosa ini, sehingga melalui karya putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Karena kasih-Nya, Ia yang tidak berdosa rela menjadi dosa karena kita. Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang adalah Allah yang tidak berdosa, Dia rela menjadi dosa karena kita, menggantikan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Itu karena kasih Allah yang begitu luar biasa. Kita yang dulunya seteru Allah karena dosa,
Kita yang dulunya musuh Allah, kita kini diangkat menjadi anak yang berhak menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Kita yang dulunya seteru Allah, musuh Allah, kita diperdamaikan. Bahkan kita menjadi anaknya dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Alkitab mengatakan dalam Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi karena kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10 dituliskan, dan lagi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih Allah begitu luar biasa. Allah Bapa mengutus anaknya untuk menjadi pendamaian bagi kita, untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Yesus mati di salib untuk dosa-dosa kita, supaya kita selamat. Dan bukan itu saja, kasih Allah juga telah menyebabkan kita, orang berdosa, menjadi orang yang benar. Karena kita dibenarkan dan dikuduskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang seharusnya kita mengalami kematian yang kekal, yang seharusnya kita mengalami kebinasaan, tetapi sekarang kita mendapatkan hidup yang kekal karena kasih Allah. Dan tidak hanya itu, kita yang telah diselamatkan, kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Kita menerima kebaikan Tuhan, di mana hal itu kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh karena kasih-Nya yang besar, kita juga beroleh janjinya, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebagai jaminan yang memampukan kita untuk menjalani dan melewati proses hidup kita sehari-hari, serta menyelesaikan dengan baik seturut kehendak-Nya sampai garis akhir hidup kita di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita merespon dengan benar kasih Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, seluruh hidup kita, kita merespon kasih Allah. Aplikasi dalam hidup kita, semua orang mau diselamatkan. Dan untuk diselamatkan hanya ada satu cara, yaitu meresponi kasih Allah. Di mana Allah sudah datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Untuk diselamatkan, kita harus meresponi kasih Allah dengan percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah satu-satunya cara. Ada orang yang berusaha untuk diselamatkan dengan berbuat baik. Ada orang yang berusaha diselamatkan dengan beramal. Ada orang yang berusaha diselamatkan dengan berpuasa dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa, hanya satu cara untuk diselamatkan. Meresponi kasih Allah yang besar, di mana Dia sudah datang ke dunia, mati di atas kayu salib. Percaya kepadanya, maka kita diselamatkan, tidak akan binasa, memperoleh hidup yang kekal. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang
yang memegahkan diri. Mari kita terus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita terus hidup di dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Hidup melakukan firman Tuhan, setia beribadah kepadanya. Untuk merespon kasih Allah yang begitu luar biasa, yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang besar, Engkau datang ke dunia, mati di atas kayu salib, untuk menebus segala dosa kami, untuk menggantikan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diselamatkan dengan kami beriman dan percaya kepada Engkau. Kami mau terus hidup di dalam kasih-Mu, kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu, setia kepada Engkau, taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang yang berlindung padamu, akan bersuka cita, akan bersorak-sorai selamanya, karena Engkau menaungi kami, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.